Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Hadi Ilman. Kali ini di mata kuliah Ekonomi Moneter. Pada video kali ini kita akan membahas secara overview tentang sistem keuangan. Sebagai preview bahwa sistem keuangan itu berfungsi untuk menyalurkan dana dari yang mempunyai kelebihan dana kepada yang membutuhkan. Nah, untuk mengetahui dampak sistem keuangan terhadap perekonomian secara keseluruhan, kita perlu melihat, mempelajari melalui struktur dan mekanisme operasional dari sistem keuangan. Nah, kita akan mulai dulu dari fungsi sistem keuangan. Nah, di sebelah kanan ini adalah sebagai gambaran bagaimana sistem keuangan itu beroperasi, gitu ya. Kita lihat dulu bahwa yang pertama, fungsi sistem keuangan itu adalah menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan, gitu ya. Siapa sih yang punya kelebihan dana ini? Di sini disebut sebagai lender atau savers. Ada household, rumah tangga, bisnis, firm, government, foreigners, itu bisa sama-sama memiliki kelebihan dana. Sementara yang membutuhkan dana itu pun juga bisa berasal dari bisnis, firm, government, household, foreigners, gitu ya. Nah, nanti di sini fund-nya itu mengalir baik melalui financial market ataupun financial intermediary. Yang lewat financial market itu disebut sebagai direct finance atau pembiayaan secara langsung. Kemudian yang lewat financial intermediary itu disebut sebagai indirect finance, gitu ya. Nah, ini sistem keuangan, ini adalah flow dari dana dari yang kelebihan dana atau investor kepada yang membutuhkan dana. Nah, kemudian juga fungsi sistem keuangan itu adalah mendorong efisiensi ekonomi dengan menghasilkan alokasi modal yang efisien yang kemudian nanti bisa meningkatkan produksi. Ini dana dari yang kelebihan dana kalau tidak digunakan maka itu akan tidak efisien dan tidak bisa menghasilkan produksi atau tidak produktif, gitu ya. Kemudian sistem keuangan juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan konsumen dengan memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian waktu dengan lebih baik, gitu ya. Nah, struktur sistem keuangan nanti ini berdasarkan kategorinya, ada pasar uang, ada pasar utang dan ekuitas, ada pasar primer dan sekunder. Kemudian kita juga bisa melihatnya dari exchange dan over the counter. Kita juga bisa melihatnya dari pasar uang dan pasar modal. Kita yang pertama dulu. Apa pasar utang dan ekuitas itu? Perusahaan yang membutuhkan dana itu dapat menerbitkan surat utang atau saham, gitu ya. Nah, instrumen utang itu nanti dia kaitannya dengan maturitas, di situ ada bunga dan ada maturitas itu adalah tenggat waktunya sampai kapan utang itu, gitu ya. Kemudian ekuitas itu atau berupa saham, nanti yang membeli saham itu bisa mendapatkan dividen, gitu ya. Kedua ini sama-sama nanti bisa dibelanjakan atau diterbitkan atau ditransaksikan melalui pasar primer atau pasar sekunder. Nah, pasar primer itu jika instrumen keuangan itu pertama kali diterbitkan, baik itu surat utang ataupun saham, ketika pertama kali diterbitkan itu akan disebut sebagai pasar primer, di mana transaksi terjadi antara perusahaan dengan investor. Nah, akan tetapi ketika sudah diterbitkan dan terjadi transaksi antar investor yang tidak melibatkan perusahaan, itu terjadi pada pasar sekunder, yaitu jika sudah diterbitkan sebelumnya. Kemudian ada exchange. Exchange itu lebih kepada exchange and over the counter ini lebih kepada tempat yang apakah penjual dan pembelinya itu bisa ketemu secara langsung. Kalau exchange itu penjual pembeli bertemu di suatu tempat dan melakukan transaksi penawaran secara atau negosiasi secara langsung. Tapi kalau over the counter itu seperti minimarket di mana sudah tersedia, gitu ya. Kemudian brokernya langsung menyediakan apa yang dibutuhkan oleh investornya. Kemudian ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu berurusan dengan instrumen utang jangka pendek, sementara pasar modal itu instrumen utangnya dan ekuitas yang sifatnya jangka panjang. Jangka pendek, jangka panjang itu biasanya dalam konteks ini misalkan setahun itu masih disebut sebagai jangka pendek, gitu ya. Ini struktur sistem keuangan kita yang pembagiannya ini bukan kategorisasi, tapi kita bisa melihat dari sisi pasar utang, pasar ekuitas, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ketika itu tadi kalau kita berbicara ini pada direct finance, gitu ya. Nah, ketika di indirect finance kita mengenal adanya intermediary keuangan, gitu ya. Proses pembiayaan secara tidak langsung biasanya melalui lembaga intermediari keuangan
contohnya adalah bank, dan mungkin akan banyak lagi nanti gitu ya. Nah, intermediari keuangan ini sangat penting dalam pasar keuangan karena yang pertama, dia mengurangi biaya transaksi, waktu dan biaya untuk melakukan transaksi keuangan. Bayangkan kalau kita punya uang, kemudian kita ingin pinjamkan kepada orang lain, kita pasti membutuhkan waktu dan biaya untuk melakukan transaksi keuangan itu. Ya, waktu untuk mencari, biaya untuk melakukan kontrak, atau bahkan juga energi untuk memastikan bahwa yang meminjam uang itu adalah orang yang baik dan akan kembali uangnya gitu ya. Nah, intermediari keuangan itu bisa menyediakan ini karena ada skala ekonomi. Jadi semakin banyak transaksi yang dilakukan, maka semakin kecil biaya per transaksinya gitu ya. Nah, ini yang dimiliki oleh lembaga intermediasi keuangan. Kemudian liquidity service, artinya kemudahan bertransaksi karena likuiditasnya ada. Ketika kita mencari pinjaman, kalau kita harus mencari satu persatu kepada setiap orang yang kita kenal atau bahkan yang tidak kita kenal, apakah mereka memiliki uang yang bisa dipinjamkan, tentu likuiditasnya berarti kita kesulitan gitu ya. Nah, tetapi ketika kita masuk ke bank, maka dipastikan kita akan memiliki likuiditas yang mudah kita dapatkan gitu ya. Jadi ini dua hal yang kenapa kemudian intermediate keuangan itu bisa mengurangi biaya transaksi. Kemudian yang kedua, itu juga mengurangi paparan investor terhadap risiko. Di sini ada risk sharing gitu ya. Ketika bank atau lembaga intermediasi keuangan itu menyalurkan dananya kepada nasabah gitu ya, berupa kredit atau pembelian aset dan sebagainya, itu biasanya beragam, baik yang berisiko rendah maupun berisiko tinggi gitu. Risiko tinggi berarti return-nya tinggi, risiko rendah itu kemudian return-nya juga rendah. Nah, tidak semua kredit itu bahkan bisa kembali kepada bank. Padahal dana yang ada di bank itu adalah dana milik nasabah gitu kan. Maka harus ada risk sharing di situ gitu ya, antara bank dengan kreditor gitu ya. Kemudian diversifikasi. Nah, itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa diversifikasi pengembangan aset dari perbankan. Dia bisa menyalurkan kredit rumah, kredit motor dan sebagainya. Itu untuk diversifikasi. Kemudian yang ketiga, mengurangi terjadinya informasi asimetris gitu ya. Gimana caranya? Misalkan informasi asimetris ada dua, ada adverse selection dan ada moral hazard. Gimana caranya? Untuk mencegah adanya adverse selection, maka bank mencegah menarik nasabah yang berisiko dengan cara mencari informasi mengenai nasabah secara detail. Maka ketika kita melihat ketika kita ingin menjadi nasabah bank, itu kita diminta data-data yang sangat detail untuk menjamin bahwa kita merupakan nasabah yang tidak berisiko tinggi. Gitu ya. Kemudian ada moral hazard, itu dengan cara memastikan bahwa nasabah tidak akan terlibat dalam tindakan yang mengarah untuk tidak membayar kewajibannya. Maka di situ ada penandatanganan kontrak yang nanti bisa konsekuensinya hukum. Gitu ya. Nah, jenis-jenis intermediate keuangan, yang pertama ada depository institution, ada contractual saving institution, dan investment intermediaries. Nah, depository institution itu contohnya adalah bank komersil, BPR, lembaga keuangan mikro, credit union kalau di luar negeri. Kemudian yang contractual saving institution itu ada asuransi jiwa, contractual saving. Jadi artinya tabungan-tabungan yang sifatnya kontraktual yang kemudian bisa diklaim tabungan-tabungan itu ketika terjadi kejadian yang memang diperjanjikan gitu ya. Ada asuransi jiwa, asuransi umum, dan juga ada dana pensiun. Kemudian ada investment intermediary, yaitu ada perusahaan pembiayaan, kemudian ada reksadana, dan juga ada bank investasi. Nah, sistem keuangan atau sektor keuangan itu merupakan sektor yang paling banyak memiliki regulasi. Ada dua alasan utama, kenapa? Yang pertama untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi investor. Tujuannya adalah untuk mengurangi informasi asimetris, mengurangi terjadinya insider trading. Yang kedua, untuk memastikan tingkat kesehatan dari lembaga keuangan itu sendiri gitu ya. Melalui apa? Melalui pembatasan jasa keuangan. Maksudnya adalah setiap pengusaha yang membuka jasa keuangan itu memiliki regulasi yang sangat ketat atau nanti kita istilahkan dengan barrier to entry. Entry untuk membuka bank itu dipersulit untuk menjamin bahwa lembaga keuangan nanti bisa sehat gitu ya. Begitu juga dengan produk-produk keuangannya itu harus melewati izin yang sangat ketat. Kemudian keterbukaan, disclosure.
bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bank, kemana dana dan sebagainya, itu harus dibuka oleh bank untuk menjamin baik itu kepada regulator maupun kepada nasabah. Yang ketiga, pembatasan pada aset dan aktivitas. Apa saja aset yang bisa dibeli, apa saja kemudian aktivitas yang bisa dilakukan, itu harus diatur oleh regulator. Kemudian jaminan simpanan, bahwa terkadang bank atau lembaga intermediasi itu bisa jadi melakukan aktivitas yang berisiko yang kemudian bisa merugikan simpanan dari nasabah. Maka kemudian ada perlindungan dari regulator untuk kemudian menjamin simpanan nasabah. Dan yang kelima itu adalah membatasi kompetisi antar lembaga keuangan untuk mencegah terjadinya produk-produk keuangan yang semakin menimbulkan risiko bagi nasabah. Nah, kira-kira seperti itu sebagai pengenalan terhadap overview sistem keuangan secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.